Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji UKIN batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Sufyan. Saya adalah guru mapel Al-Quran Hadis Mis Membaul Ulum Sumberduren, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Saya adalah mahasiswa PPG batch 1 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2460102274 pada LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan ini, Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu praktek pembelajaran dengan materi belajar surah Al-Insyirah di Mis Membaul Ulum Sumberduren, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Demikianlah perkenalan singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Saya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berjumpa kembali di ruangan ini untuk menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, untuk anak-anak sekalian, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Saya absen dulu ya. Ahmad Husaini hadir. Aditya, saya sambil koreksi kerapiannya ya, dan tempat duduknya. Syarafina Syahida, mana? Sudah rapi? Oke, sudah. Asrafil Mahbub, mana? Oh, yang tampan ini ya. Oke. Sofia. Oke. Anak-anak, untuk menambah keberkahan kita, ilmu yang kita dapat nanti menjadi ilmu yang bermanfaat, marilah kita berdoa bersama-sama. Sebelum belajar dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Untuk menambah keberkahan lagi, kita baca bersama-sama surah An-Nasr. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Silakan dimulai. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha. Masih ingat dengan surah Ad-Duha? Masih. Nah, untuk materi sekarang yaitu belajar surah Al-Insyirah. Belajar surah Al-Insyirah. Dengan belajar surah Al-Insyirah ini diharapkan kita mampu membaca surah Al-Insyirah. Mampu membaca surah Al-Insyirah. Yang kedua, bisa melafalkan surah Al-Insyirah. Yang ketiga, nanti kalian mampu menuliskan isi kandungan surah Al-Insyirah. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk mengukur seberapa mampu kalian membaca, melafalkan, dan menulis isi kandungan surah Al-Insyirah, Bapak akan mengadakan asesmen, memberikan soal kepada kalian. Nanti dikumpulkan dalam 3 menit. Diisi ya? Oke. Ini diisi nama, kelas. Coba isi. Ya. Dalam 3 menit nanti dikumpulkan ya. Namanya jangan lupa. Nanti juga ini untuk pengelompokan, tugas kelompok nanti. Oke, waktu hampir habis. 4, 3, 2, 1. Nah. Oke, baiklah anak-anak, kita sampai di inti pelajaran kita pada pagi hari ini. Coba kita dengarkan video yang akan saya putar nanti. Kita simak sama-sama. Kemudian kita baca sama-sama. Ayo kita dengarkan videonya sama-sama. Coba diperhatikan. Oke.
صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Oke, saya ulang ya. Biar lebih paham, terutama makhraj sama lagunya dari bacaan tadi. Coba perhatikan di layar. Coba perhatikan, jelaskan dulu. Ayo kita baca sama-sama. Al-Insyirah. Coba perhatikan. Surah Al-Insyirah adalah surah yang ke-94 yang turun setelah surah Ad-Duha dan sebelum surah At-Tin. Surah Ad-Duha kemarin sudah dipelajari. Sekarang Al-Insyirah sedang dipelajari. Nah, surah Al-Insyirah ini juga termasuk golongan surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Surah yang turun ketika Rasulullah berada di kota Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Saya nilai dulu, memperhatikan dulu siapa kira-kira yang akan menjadi perwakilannya. Kayaknya Sohib. Nah, Sohib. Silakan untuk maju. Membacakan surah Al-Insyirah yang telah kita tadi sama-sama baca. Baca dengan jelas dan bisa pakai lagunya ya. Oke. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na
saya sudah membagi 7 kelompok. Saya akan membagikan soal, kemudian nanti dipresentasikan ke depan, ya, dipresentasikan ke depan. Coba perhatikan lagi pertanyaannya ya. Bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai kandungan surah Al-Insyirah dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dan di rumah? Oke, saya bagikan soalnya. Untuk kelompok 1, Irsyadul Hakim. Kelompok 1, Irsyadul Hakim. Kelompok 2, Ahmad Hussein. Ya, saya akan menilai hasil dari kerja kalian. Mana tim yang paling kompak, kelompok yang paling kompak, yang paling semangat membantu temannya. Sekarang coba presentasikan dari hasil diskusi kalian. Tapi sebelum itu kita breaking dulu. Kita santai biar semangat. Kita breaking. Siapa kita? Kurang semangat. Siapa kita? Oke, bagus. Siapa kita? Muslim. Muslim. Oke, tangan. Saya panggil kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kelompok 1, Irsyadul Hakim. Ayo nak. Perwakilan saja, enggak apa-apa. Perwakilan saja. Untuk membacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. Oke. Ayat Iqbal Tafsir mengajarkan kita untuk bersungguh-sungguh setelah menyelesaikan suatu urusan. Ini berarti setelah mengerjakan tugas sekolah atau membantu di rumah, kita sebaiknya langsung melanjutkan ke hal yang lainnya, bukan bermalas-malas. Oke, bagus. Silakan duduk. Tadi kelompok 6, mana kelompok 6? Silakan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke. Siap? Tepuk tangan dulu. Enak, perhatikan pertanyaannya. Bagaimana cara kalian menerapkan nilai kandungan surah Al-Insyirah dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dan di rumah? Kita bisa menjalankan nilai surah Al-Insyirah dengan memberi semangat kepada anak yang sedang sedih atau kesulitan. Ucapan yang positif bisa menjadi bentuk kemudahan yang mempengaruhi dalam kita. Oke. Kalau ada teman yang sedih, jangan malah dikomelin ya. Ya. Semangat, biar semangat. Ya. Oke, untuk kelompok 6 dipersilakan duduk. Kelompok 7 terakhir, kelompok terakhir. Nah, kelompok terakhir ini bagaimana ini presentasinya? Ayo mahasiswa. Oke. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai kandungan surah Al-Insyirah dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah? Dari berdoa dan mendekat kepada Allah
Ayat terakhir mengingatkan kita untuk hanya berharap kepada Allah. Maka kita akan kesibukan sekolah atau kegiatan rumah, luangkan waktu untuk berdoa dan meminta pertolongan kepadanya dalam segala hal. Oke, tetap pasrah kepada Allah ya. Tetap pasrah kepada Allah. Di samping berusaha. Dipersilakan duduk untuk kelompok 7. Kelompok terakhir. Tadi saya ambil lagi ya, untuk dinilai. Mana? Oke, untuk kelompok 1. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baiklah anak-anak, apa ada yang mau ditanyakan? Ada? Intinya bahwa surah Al-Insyirah ini diambil dari ayat pertama. Ayat pertama alam nasyrah. Coba dibaca satu kali lagi bersama-sama dengan suara yang merdu. Ayo dibaca lagi. 1, 2, 3. Sesulit apapun kita tetap semangat, karena sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Saya akan membagikan asesmen akhir untuk menilai seberapa mampu kalian menerima penjelasan dari Bapak tadi. Ini dikerjakan dari tadi saya rangkum bahwa surah Al-Insyirah itu diambil dari ayat pertama alam diambil dari situ. Pesan yang paling penting adalah kita tetap harus semangat walaupun tidak mudah. Kenapa? Karena setelah atau sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari slide yang saya tampilkan dari tadi, apakah ada yang ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, untuk materi yang akan datang, yang akan kita pelajari di minggu yang akan datang,
ialah amal soleh. Amal soleh. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan. Tolong untuk dirapikan ya, dirapikan. Bukunya dimasukkan ke dalam tasnya. Kita doa sama-sama untuk mengakhiri kelas hari ini. Masukkan ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke. Kita doa dengan khusyuk ya. Iya. Kita berdoa dengan khusyuk. Iya. Dipimpin oleh ketua kelas. Ayo kita doa sama-sama. Silakan. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan pembacaan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Silakan kembali. Anak-anakku sekalian, Bapak berpesan jangan lupa sholat. Sholatnya dijaga, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.